Katakan Yesus terbesar. Amin, haleluya. Katakan ya cintaku. Amin, haleluya. Dia sembuhkan, haleluya. Dia ampuni, haleluya. Dan beri pertolongan. Katakan Tuhan Yesus, Dia tak pernah berubah. Amin, haleluya. Katakan hanya Yesus terbesar. Amin, haleluya. Katakan hanya Yesus termulia. Amin, haleluya. Dia Yesus juru selamatku. Dia Yesus penolongku. Dialah segala-galanya dalam hidupku. Katakan Engkau Yesus termulia. Amin, haleluya. Katakan Tuhan Yesus terbesar, termulia. Oh, katakan Yesus cintaku. Amin, haleluya. Dia ampuni, haleluya. Dia pulihkan hidupku. Dia yang menyelamatkan hidupku. Terima kasih Yesus. Katakan Yesus terbesar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sempurna. Haleluya. Oh Yesus Tuhanku teragung. Agung Engkau. Tuhan Yesus rela lahir untukku. Tuhan Yesus rela mati buatku. Pada hari yang ketika Yesus telah bangkit dari maut, ini terbukti Yesus Engkaulah Tuhan. Haleluya. Katakan Yesus terbesar. Dalam Yesaya 45 ayat 18, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Amin. Hanya Yesus terbesar. Hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Haleluya. Engkaulah Bapakku, Engkaulah juru selamatku. Engkau yang menyelamatkan hidupku di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, Engkau yang terbesar. Amin, amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya.
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Terima kasih Yesus. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu, memuji nama-Mu yang agung itu, yang Kau Bapa yang kudus mulia. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosaku Bapa, kuduskan hidupku Yesus. Haleluya. Bentuk hidupku menjadi serupa dengan Engkau Yesus Bapakku. Katakan Tuhan Yesus Juru Selamatku. Terima kasih Bapa. Kuduskan hati kami, sucikan mulut hamba-Mu untuk terima firman-Mu. Engkau ku tempatkan di atas segala-galanya. Engkau adalah pusat hidupku, Engkau adalah sentral hidupku. Segala puji, hormat, segala kesalahan, kelemahan kami Tuhan mengampuni. Segala keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang sempurna. Haleluya. Katakan Yesus terbesar. Amin. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus cintaku. Amin. Haleluya. Dia sembuhkan. Haleluya. Dia memberkatiku. Haleluya. Dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Yesus. Katakan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Kami hamba-Mu bersyukur. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Engkau, buat keselamatan, buat pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, segala-galanya yang kami terima dari Engkau Yesus. Sebentar sebelum kami berbaring tidur, terlebih kami datang kepada-Mu Tuhan pada Sabtu malam ini tanggal 5 Maret 2022. Penyertaan yang sempurna dari Yesus bersama kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Kasih-Mu sempurna, agung, mulia. Terima kasih Bapa. Kuduskan sebentar kami baca firman-Mu. Kau hadir memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, sebab atas rahmat anugerah Tuhan sudah pelihara hidup kita sampai hari ini Sabtu malam tanggal 5 Maret 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan yang tak terhingga, anugerah Tuhan yang tak terbatas. Katakan Yesus selalu terbesar di atas segala-galanya. Hidup kita semua di dalam genggaman kasih Tuhan. Bisa hidup sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan dari hasil kerja usaha sepak terjang kita, bukan. Kalau bukan kehendak Tuhan, kita tidak bisa hidup. Semua saya katakan, semua hidup manusia, semua karena anugerah, semua karena kasih dari Tuhan Yesus. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau lebih melekat hati kita kepada Tuhan. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan saya Pastor Yakob Rahmat bersyukur senantiasa kepada Bapak Tuhan Yesus, kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dengan setia selalu mendengarkan firman Tuhan,
Dan mari kita sama-sama kita baca kitab Kolose pasal ketiga. Puji Tuhan, kalau malam hari kita baca perjanjian baru. Kalau pagi hari kita perjanjian lama, pagi hari kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Malam hari sebelum kita berbaring tidur, diisi dengan firman Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Apalagi keadaan dunia yang semakin kacau. Uncertainty condition. Kondisi yang tidak jelas di dalam dunia ini. Tidak ada kepastian di dalam dia. Hanya di dalam dia, Yesus Kristus, ada kepastian. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca malam hari ini yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Memang pendek, puji Tuhan. Tapi yang penting kita baca firman Tuhan dan kita hayati, kita pahami dan kita lakukan sehingga kita cinta Yesus, kita setia kepada Tuhan dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya membaca kitab Kolose pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4 terakhir. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang cukup singkat pendek. Tapi saya mau terangkan ada 3 hal penting yang harus kita pahami di dalam ayat ini. Maksudnya apa? Yang pertama, kalau kita lihat, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua ya. Yang kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan malam hari ini. Mari kita kerjakan. Yang penting, mari kita lakukan 3 hal penting ini. Kita mau setia, kita cinta, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita dengar baik-baik. Yang pertama saya mau terangkan, Kristus sudah bangkit. Itu jelas. Dalam sejarah terbukti dalam Alkitab, Kristus sudah bangkit. Itu kata-kata iman kita kepada Yesus. Supaya kita tahu bahwa di dalam kebangkitan Kristus ada janji hidup yang kekal. Maka kata Rasul Paulus, percuma kalau sampai Yesus tidak bangkit, mati tidak bangkit, sia-sia iman kita. Ya, oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipanggil sama Tuhan, kita dipilih sama Tuhan untuk mewarisi kerajaan surga. Karena dunia ini suatu hari kan kelak lenyap, saudara. Dunia yang kita tinggal, dunia ini semua akan hancur. Coba peristiwa yang perang Ukraina dan Rusia itu. Banyak kota-kota atau banyak gedung-gedung yang sudah hancur, saudara. Ya, itu terbukti nyata bahwa dunia ini menuju kepada kehancuran. Dan saya katakan tadi, kita berterima kasih yang pertama. Kita imani bahwa Kristus sudah bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, kata Rasul Paulus, coba ya. Saya mau baca ke 1 Korintus pasal 15 ayat 16, 17, 18 demikian firman Tuhan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Percuma saya ada menyanyi buat Tuhan kalau kenyataan Kristus tidak bangkit. Seperti contohnya manusia-manusia mati, mana ada yang bangkit? Enggak ada, saudara. Ya, setelah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, Lazarus setelah itu mati lagi. Tapi kalau Kristus, dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Dan itu ternyata benar. Dan ternyata di ayat 18, demikian binasa juga orang-orang mati dalam Kristus. Kalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Itu kalau memang Kristus tidak bangkit. Tapi pemahaman yang pertama, saya katakan bahwa Yesus sudah bangkit, terbukti dari 20 dikatakan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang yang sudah meninggal. Yang sulung dia orang satu-satu yang pertama, saudara. Bangkit karena dia adalah Allah Tuhan yang hidup, dahsyat dan ajaib. Maka yang pertama, Yesus sudah bangkit. Oleh itu mari kita harus bangkit. Seperti contohnya dalam Alkitab Efesus pasal 5, saya mau bacakan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah di antara mati, Kristus akan berjatuh. Karena apa? Karena Kristus sudah bangkit. Maka kita harus bangkit pula. Jadi jelas Kristus sudah bangkit, maka kita harus bangkit. Nah, bukti yang kedua kita bangkit apa? Pikirkan perkara yang di atas, saudara. Bahwa Kristus sudah bangkit, menang atas maut. Tuhan sudah menyatakan kuasa kebesarannya, kuasa kemuliaannya, kuasa kedahsyatannya.
Dia mati di atas kayu salib, tetapi dia bangkit, dia menang atas maut, dan dia naik ke surga. Dan dia akan berjanji, dia berjanji akan datang kembali. Oleh itu kita orang Kristen, anak Tuhan, bangkit kita. Kata firman Tuhan tadi, percaya, bangun. Mari, kita harus bangun. Jangan sampai sudah menjadi orang Kristen yang malas, tidak bisa apa-apa. Jangan. Tapi menjadi Kristen yang do something. Contohnya, Bapak Ibu berdoa buat keluarga, ya, Bapak menginjil atau bersaksi, nyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Seperti 1 Petrus 2 ayat 9, kita harus bersaksi, kita harus punya kerinduan, saudara. Do something for Jesus. Jangan sampai saudara hanya terima-terima berkat saja. Lakukan sesuatu, berbuat baik. Nah, itu bukti, berarti berbuat sesuatu. Memberi berkat kepada hamba Tuhan, memberi berkat kepada orang yang tidak mampu, atau memberi berkat kepada persembahan di gereja, apapun ya. Kita harus lakukan sesuatu. Hidup ini jangan nothing, saudara. Do something. Ya, bahwa Kristus sudah bangkit. Carilah perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu, mari saya mau buka firman Tuhan. 1 Petrus 2:9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang kerajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh kasihan. Tahu diri kita bahwa Yesus sudah menyatakan kuasa yang dahsyat, Dia sudah bangkit. Yang kedua, mari kata firman Tuhan kitab Kolose, harus pikirkan perkara yang di atas, carilah perkara yang di atas, bukti perkara yang di atas, artinya memikirkan dan berbuat sesuatu. Cuma hanya pikirkan, tidak berbuat sesuatu. Pikir, cari itu, setelah mendapatkan apa, seperti saudara berbuat, pikirkan, oh mari kita berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mampu. Berarti do something. Lakukan sesuatu. Supaya hidup kita betul bermanfaat. Hidup kita menjadi berkat. Hidup kita menjadi terang bagi dunia ini. Hidup kita punya dampak bagi kerajaan Allah. Karena maunya Tuhan dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Tuhan Yesus yang sudah memberkati saudara dan saya. Mari kita memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang, berbuat baik. Supaya Tuhan dia dari surga melihat, oh ternyata kita adalah orang-orang baik, melaksanakan firman Tuhan, berbuat seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Itu saya mau baca, Filipi pasal 4 ayat 8, itu ada 8 hal. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Yang pertama semua yang benar, yang kedua semua yang mulia, semua yang adil, yang ketiga empat semua yang suci, kelima semua yang manis, 6 semua yang sedap didengar, 7 semua yang disebut kebajikan, 8 dan patut dipuji. Pikirkan semua. Dan yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar itu, apa yang telah kamu lihat, lakukan itu, lakukan, do something, saudara. Apa yang firman Tuhan yang sudah kita dengar harus kita kerjakan. Seperti pikirkan di atas hari ini, mari kita sebagai anak Tuhan harus kita lakukan sesuatu. Karena yang ketiga, perhatikan baik, yang ketiga dalam Kolose pasal 3 tadi dikatakan, Kolose pasal 3 ayat yang ke-4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan suatu hari kelak. Yang ketiga, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Tuhan, yang pertama, kita imani Kristus sudah bangkit. Kedua, harus cari perkara yang di atas. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka nanti kelak saudara, apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Akan apa? Ada hukum tabur tuai, ada kemuliaan Tuhan. Saya kasih ayat terakhir, 1 Korintus 15 ayat 58. Nanti kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Seperti saya beritakan firman ini tidak sia-sia. Karena saya lakukan untuk Tuhan Yesus dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih kepada Tuhan. Supaya kita sadar, saya menyampaikan firman Tuhan yaitu supaya kita mengimani Kristus sudah bangkit. Saya bertriliun-triliun% meyakini bahwa Yesus sudah bangkit. Mengimani. Dan kedua, saya mencari perkara yang di atas, saya melayani pekerjaan Tuhan. Ayo Bapak Ibu semua, layani pekerjaan Tuhan. Sama apa yang kita kerjakan, ya lakukan itu semua kata Tuhan. Yang ketiga, harus kita menjadi pelaku firman. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia. Apa bicara jeripayah? Berarti ada harga yang harus dibayar. Harga yang dibayar, pengorbanan apapun yang sudah kerjakan, itu tidak sia-sia. Ada upah menanti, yaitu penuh dengan kemuliaan bersama dengan Yesus. Oleh itu mari, carilah perkara yang di atas. Lakukan semuanya, kan di balik semuanya
ada kemuliaan Tuhan, ada kebesaran Tuhan, ada hidup yang kekal yang sama-sama kita menikmati hidup bersama dengan Yesus. Katakan, semua kita kerjakan itu karena Yesus yang terbesar, yang sangat mencintai kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Katakan, Yesus terbesar. Amin. Haleluya. Oh, katakan, Yesus cintaku. Amin. Haleluya. Dia sembuhkan, amin, Dia ampuni, amin, haleluya, dan beri pertolongan. Katakan, Tuhan Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Katakan, Yesus sungguh amat mulia, amin, haleluya. Oh, katakan, Tuhan Yesus maha kudus, agung, sempurna. Tuhan Yesus sudah selamatkan kita semua. Tuhan Yesus sudah pelihara hidup kita, haleluya. Dia sudah ampuni semua dosa-dosaku. Katakan, Tuhan Yesus sangat cinta kita semua, amin, haleluya. Tuhan Yesus Kristus juru selamatku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat berbaring, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus. Lakukan firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman. Kristus sudah bangkit, dan janji Tuhan kita akan masuk di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.